Anak laki-laki kecil itu sedang berenang di danau, tetapi ketika dia melihat ke atas, ada seekor harimau ganas yang tinggal di sana, dan harimau itu sedang meminum air di danau. Anak laki-laki itu sangat terkejut, dia menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Harimau itu akhirnya pergi. Dan anak laki-laki itu segera menjulurkan kepalanya, berlari mati-matian di hutan, dan harimau itu juga mengejarnya. Tetapi detik berikutnya, anak laki-laki itu jatuh ke dalam perangkap. Jeritannya menarik perhatian macan kumbang. Dan harimau itu segera pergi ketika dia melihat bahwa makanan lezat di tangannya telah hilang. Pada saat ini, belalai gajah yang tebal mengelilingi bocah itu, gajah yang baik hati itu menyelamatkannya. Harimau itu mengawasi dalam kegelapan, tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, macan kumbang muncul, tetapi tiba-tiba anak laki-laki itu melompat ke macan kumbang dengan satu langkah. Ternyata panter hitam adalah penyelamat bocah itu. Suatu ketika, harimau itu menyapu hutan dan menyerang manusia. Dan bayi kecil ini ditinggalkan di semak-semak. Macan kumbang itulah yang bocah itu ke atas gunung, dan menyerahkannya kepada serigala prestise, berharap mereka dapat membesarkannya. Kawanan serigala segera mengadakan pertemuan untuk memutuskan apakah akan memelihara manusia atau tidak. Suasana tiba-tiba menjadi tegang di detik berikutnya, dan harimau juga datang ke tempat kejadian. Dia dilumpuhkan oleh manusia, dan dia dendam terhadap manusia karena dia tidak bisa menjadi pemimpin. Dia menuntut agar klan serigala menyerahkan anak laki-laki itu, dan mengatakan bahwa cepat atau lambat, saya akan memakan anak laki-laki ini. Raja serigala tidak takut sama sekali. Serigala meraung, dan harimau segera lari ketika melihat kerumunan. Raja serigala memutuskan untuk mengadopsi bocah itu. Meskipun bocah itu aman untuk saat ini, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar di masa depan. Dia tumbuh di bawah perlindungan serigala. Tumbuh dan belajar berburu. Tetapi harimau lapar akan datang suatu hari, jadi dia harus membuktikan dirinya dengan lulus tes lari seperti setiap serigala kecil. Tetapi ketika anak laki-laki itu sampai di garis finish, macan kumbang itu tiba-tiba menyerangnya. Dia sangat ketakutan, sehingga dia berteriak. Beruang hitam di samping tahu, bahwa macan kumbang tidak ingin anak laki-laki itu lewat dengan sengaja. Untuk menghindarinya diserang oleh harimau, dia berharap bocah itu bisa kembali ke dunia manusia. Tetapi bocah itu merajuk, membuangnya ke samping. Tiba-tiba, sebuah tangan turun sambil memegang buah. Anak laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil buahnya, tetapi dia segera diseret ke atas pada detik berikutnya, ternyata itu adalah sekelompok monyet. Mungkinkah ini Gunung Waguo yang legendaris? Saat itu, monyet membuatnya pingsan dan menyeretnya ke gua. Detik berikutnya, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Anak laki-laki yang bangun itu merasa ada yang tidak beres. Dia melihat harimau berjalan ke arahnya, dia mencakar anak laki-laki itu dengan cakar yang tajam. Tetapi harimau itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan bagian atas kepalanya roboh. Ternyata panter hitam dan beruang hitam datang untuk menyelamatkannya, dan harimau itu akhirnya mundur. Dia juga tidak menyerah untuk mengancam pemimpin suku serigala, dan menghasut suku lain untuk mengalahkan Raja Serigala dan mengganti pemimpin suku untuk melancarkan serangan. Raja Serigala ditutupi dengan memar. Pada saat kritis, bocah itu punya ide, dia melarikan diri dengan tegas, mengambil obor, lalu melambaikannya di depan mereka. Harimau itu tidak berani mendekat sama sekali. Sebelum pergi, dia mengucapkan kata-kata kasar lagi, bahwa dia akan mencicipi darahnya. Bocah itu hanya ingin menenangkan Raja Serigala, tetapi Raja Serigala sangat marah. Dia menyadari keseriusan situasinya, jadi dia menyuruhnya pergi. Bocah itu tidak pantas tinggal di sini lagi, karena dia menggunakan senjata manusia dan menyerang jenisnya sendiri, mempermalukan gerombolan serigala. Bocah itu memandang semua orang dengan sedih, tetapi tidak ada yang memohon padanya untuk tetap tinggal. Di tengah hujan lebat, dengan penuh kesedihan dan kemarahan, dia memegang obor dan berlari menuruni gunung, datang ke tempat manusia, melambaikan obor ke manusia, tetapi dipukul hingga pingsan. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di dalam kandang, dan seorang pria membawakannya sepiring makanan, tetapi dia tidak terbiasa dengan itu.
Pada malam hari, macan kumbang diam-diam menyelinap. Dia datang untuk membujuk bocah itu untuk tinggal di sini dan menjalani kehidupan yang baik. Pada hari kedua, pria dewasa itu menunjukkan cara menggunakan alat, dan keduanya saling memandang. Pria itu menunjukkan bekas luka di perutnya. Ternyata mereka memiliki musuh yang sama, yaitu harimau. Hari demi hari, pria itu membantunya mandi, mengikat rambutnya, dan memakaikan sepatu. Anak laki-laki itu memiliki penampilan baru, dan secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan manusia. Tiba-tiba, suatu hari, seekor serigala putih kecil datang ke sini dan membujuk bocah itu untuk kembali, karena harimau itu mengusir serigala dan menjadi raja gunung sendirian. Namun suatu malam, ketika anak laki-laki itu mengirim pemburu mabuk itu kembali ke rumah, dia secara tidak sengaja menemukan kekejaman manusia. Itu adalah serigala kecil yang selalu bermain dengannya sejak dia masih kecil. Keesokan paginya, anak laki-laki itu mengambil pisau berburu dan bersiap untuk membalas dendam saat lelaki itu tertidur. Ketika dia melihat gading di sudut, anak laki-laki itu mendapat ide. Dia mengembalikan gading itu ke gajah dan berdamai dengannya. Biarkan gajah membantunya mengalahkan harimau, dan membantunya membalas dendam kepada manusia. Anak kecil itu kembali ke kawanan serigala dan memanggil para hewan untuk bersatu mengalahkan harimau. Tetapi Raja Serigala menolak, karena itu melanggar aturan hutan. Anak laki-laki itu menggunakan auman singa untuk memancing harimau yang lapar, dan setelah beberapa saat, harimau itu datang bersama adik laki-lakinya. Kemudian, anak laki-laki itu bersiul, dan gajah-gajah yang menyergap ke segala penjuru hutan datang. Anjing-anjing liar itu ketakutan. Harimau dikelilingi oleh gajah, mereka membuangnya dengan belalai. Bocah itu melempar pisau tepat di punggung harimau, lalu meraih ekornya, tetapi segera dia dibuang. Harimau itu melompat tiba-tiba, sangat berbahaya baginya untuk pergi. Untungnya bocah itu bereaksi dengan cepat, dia lolos tanpa cedera. Lalu memanjat pohon dan segera melompat, dan harimau yang hampir menangkapnya itu tersangkut di batang pohon. Saat ini, ketika pemburu hendak menembak harimau dengan senapan, dia tidak sengaja mengenai paha bocah itu. Ini hanya tindakan merugikan. Melihat bocah itu tergeletak di tanah, harimau itu segera berbalik. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia bergegas menggigit bocah itu. Pada saat kritis, Raja Serigala tiba tepat waktu dan menyelamatkan bocah itu, tetapi dia akan mati karenanya. Sebelum meninggal, dia menyerahkan posisi pemimpin kepada bocah itu, dan bocah itu akhirnya membalas dendam di bawah bantuan semua hewan, dan menyelesaikan harimau yang sekarat itu. Pada akhirnya, bocah itu menjadi pemimpin hutan. Dia akan memimpin hutan menuju kedamaian, dan hidup bahagia dengan semua hewan. Jika Anda menyukai anak laki-laki ini, Anda dapat menekan like dan follow. Sampai jumpa di edisi berikutnya.